Anda menyaksikan Kilas News terkini. 42 negara Sudah resmi masuk dalam jurang resesi. ekonomi Heboh. satu demi satu Mulai mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi yang minus. Indonesia akan segera masuk dalam jurang resesi. Saudara, Heboh. berhati-hatilah. Satu demi satu negara Mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan memonitor. untuk mengalami Saudara, berhati-hatilah. resesi melanda. Pemerintah Rakyat akan dalam terus instan. memonitor Ancaman dan resesi meningkatkan di depan. kinerja dari belanja, Pasang sabuk pengaman terutama Anda, yang Indonesia berhubungan akan dengan segera komoditi. Wow, anjaylah. Santailah dikit. Jai. Resesi di depan mata. Ngeri. Tapi nggak boleh sensi. Saat video ini dibuat, terhitung setidaknya sudah ada lebih dari 40 negara di seluruh dunia yang mengumumkan resesi. Dari Singapura sampai Amerika Serikat, dari Peru hingga Barbados. Saking fenomenalnya, bahkan resesi kali ini punya namanya sendiri, yaitu COVID-19 Recession, Coronavirus Crash, The Great Shutdown, atau The Great Lockdown. Proyeksi IMF menunjukkan bahwa resesi ini akan menjadi penurunan ekonomi global yang paling parah sejak Great Depression hampir 100 tahun silam dan akan menjadi jauh lebih buruk daripada resesi 2008-2009. Tapi itu kan kata IMF. Mungkin doi lagi mau nawarin bantuan, pinjaman, utang berbunga sepaket dengan dikte kebijakan ekonomi yang kebanyakan bikin rugi negara. Oke, lupakan IMF, sebab inilah yang terjadi. Sejak resesi digaungkan di mana-mana, justru indeks acuan Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average, terus naik mendekati angka sebelum COVID-19. Indeks Nasdaq dan S&P 500 malah mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa. Di Indonesia, secara perlahan, IHSG terus merangkak ke atas. Oke lah, saya tidak mengatakan kondisi kita baik-baik saja, karena indeks memang tak selalu sejalan dengan kondisi real. Hanya saja, resesi memang tidak semenakutkan seperti yang digemborkan oleh media. Resesi kali ini adalah sebuah warning, rapor merah kinerja ekonomi yang dipaksa mandek imbas corona karena turunnya daya beli masyarakat dalam menghadapi pandemi. Tapi yang lebih ngeri justru bukan resesi, melainkan carut-marut informasi yang diberikan kepada masyarakat. Bulan depan hampir dapat dipastikan 99,9% akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Nah sekarang ini, kuartal kedua sejak ini, kita ini diperkirakan akan minus 2,2 sampai paling tinggi 0,5. Berarti resesi ya. Tetapi resesi itu bukan krisis. Bapak Mahfud MD, Gubernur Bank Indonesia, bukan. Kepala OJK, bukan. Menteri Keuangan, bukan. Menteri Perekonomian, bukan. Beliau adalah Menko Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang sama sekali nggak ngurusin ekonomi. Sementara berikut ini adalah statement dari Menko Perekonomian yang justru tak bisa mendefinisikan apa itu resesi. Nah, kalau terjadi pembalikan dari grafik, technically bukan resesi. Technically kalau 2 kuartal berturut-turut negatif memang resesi. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Resesi itu terjadi apabila negatifnya turun dan lebih buruk. Memang bahwa pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut negatif, itu berarti negara mengalami atau ekonomi mengalami resesi. Technically bukan resesi. Memang resesi. Perasaan ini harus sama. Berarti resesi ya. Bukan resesi. Resesi. Sementara ribut soal resesi dunia, hampir lupa pencipta semesta. Lalu apa itu resesi?
Pengertian yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan resesi adalah periode penurunan ekonomi sementara di mana perdagangan dan aktivitas industri berkurang. Umumnya ditandai dengan penurunan PDB dalam 2 kuartal berturut-turut. Dan itulah pengertian yang kita gunakan, seperti kata Ibu Sri Mulyani. Technically kalau 2 kuartal berturut-turut negatif memang resesi. Kan itu definisi resesi memang bahwa pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut negatif. Itu berarti negara mengalami atau ekonomi mengalami resesi. PDB atau Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product adalah jumlah produksi, baik barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh unit produksi di suatu negara pada periode tertentu. Cara menghitungnya, PDB sama dengan konsumsi ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor yang dikurangi impor. Dan kita tahu, sejak pandemi berlangsung, aktivitas ekonomi dipaksa untuk melambat secara ekstrim di seluruh belahan dunia, sehingga mengakibatkan konsumsi menurun, investasi menurun, pengeluaran pemerintah menurun, dan kegiatan ekspor-impor yang juga menurun. Maka wajar jika PDB pun jadi minus. Kalau tidak minus, itu yang aneh. Di Indonesia, pertumbuhan kuartal pertama dari Januari hingga Maret 2020 masih berada di angka positif 2,97%. Pada medio Maret, kasus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia dan sejak itulah semua aktivitas perekonomian dipaksa untuk melambat sehingga di kuartal kedua dari April hingga Juni 2020 PDB kita pun minus hingga 5,32%. Secara teknikal, jika di kuartal ketiga tahun ini, yaitu Juli hingga September 2020, PDB kita masih minus, maka kita akan secara resmi masuk ke jurang resesi. Tapi jurang hanya istilah, seperti anjay yang juga hanya istilah. Ya tak punya arti apa-apa. Cara kita menghadapi dan menyikapinya lah yang akan menentukan. Ini adalah lampu kuning. Kita harus ngebut sekaligus tetap berhati-hati. Untuk memperbaiki roda perekonomian di situasi yang tak biasa, di kenormalan baru, dibutuhkan sikap adaptif yang tak cuma tepat, namun juga cepat. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Dari seluruh elemen yang ada, tak ada pihak yang lebih berkuasa, lebih tajir, lebih mampu merangsang, dan lebih bertanggung jawab daripada pemerintah. Kita memerlukan stimulus, kelonggaran regulasi, kelonggaran pajak, dan bantuan langsung bagi pihak yang paling membutuhkan. Segera realisasikan dan salurkan, jangan ditahan-tahan, jangan lamban, apalagi bikin emosi. 75 triliun, baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi. Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Segera. Di sektor usaha, prioritas stimulus ekonomi seharusnya diberikan kepada UMKM yang terimbas corona. Sebab kita tahu, menyelamatkan UMKM berarti menyelamatkan penopang ekonomi negara ini. Sekali lagi, harus tepat, cepat, dan jangan bikin emosi. Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya, beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Sekarang mari kita kembali ke rumus PDB. PDB adalah konsumsi, ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor yang dikurangi impor. Dari rumus tersebut, kita dapat melihat jika pengeluaran pemerintah dimaksimalkan, maka secara otomatis itu juga akan meningkatkan daya beli masyarakat yang akan merangsang konsumsi rumah tangga dan investasi sektor usaha. Sebagai informasi, untuk angka yang terakhir ini, yaitu ekspor dan impor, selama pandemi berlangsung, defisit kita justru menunjukkan angka yang lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah pertanda, sekaligus peluang, bagaimana kita dapat meningkatkan kemandirian kita. Swasembada pangan,
swasembada energi, serta mendongkrak penggunaan produk-produk lokal yang tumbuh dari tanah, air, dan tangan bangsa kita sendiri. So, dimulai dari belanja pemerintah yang naik, konsumsi dan investasi yang juga naik, ditambah defisit ekspor-impor yang semakin kecil, maka PDB kita dapat segera pulih kembali. Namun demikian, semua itu tak ada artinya jika tindakan pencegahan dan penanganan pandemi ini yang jadi biang keladi utamanya tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pemerintah perlu lebih tegas untuk membuat dan menegakkan aturan-aturan kesehatan. Berikan contoh yang baik, jangan pelin-pelan, jangan carut-marut, sehingga masyarakat pun akan lebih taat dan disiplin untuk mengikuti semua protokol yang diperlukan untuk menekan penyebaran virus. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Badai pasti berlalu. Tidak ada kesusahan tanpa jalan keluar. Tidak ada kesulitan tanpa hikmah. Bahkan pada krisis terburuk sekalipun, kita selalu bisa menghadapinya bersama-sama. Kalau kita sudah bertahan sampai sejauh ini, seharusnya angin yang ada di depan dapat sama-sama kita hadapi. Sambil menunggu virus letoy atau vaksin brojol, mari kita tetap jaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan. Jangan bosan-bosan, gunakan masker, rajin mencuci tangan, makan yang sehat, menjaga kesehatan, dan sebisa mungkin hindari kerumunan, sembari mulai beraktivitas untuk turut jadi bagian berputarnya roda perekonomian. Itulah yang sebaik-baiknya dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk membantu negara ini agar cepat pulih. Dan ingat, jika resesi nanti resmi diumumkan, jangan panik, jangan sensi, dan jangan emosi dengan berita-berita yang menakutkan. Tetap tenang, tetap adaptif, tetap belajar, dan tetap produktif. Sebab setelah hujan reda, selalu akan ada pelangi yang indah. Kamu pasti bisa, kita pasti bisa. Saya, Rianto Astono.